maaf ya mengganggu waktunya. Hari ini kita akan belajar tentang tes prosedur. Nah, pasti udah nggak asing ya. Kita pasti sering lihat di sosial media cara-cara, tips atau tutorial ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Ini kita pasti udah nggak asing ya, cuci tangan, gimana cara cuci tangan yang baik pasti udah nggak asing ya nih. Di sini ada 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Yang pertama ini ada basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Yang kedua itu gosokkan sabun ke telapak punggung tangan dan selai jari. Yang ketiga bersihkan bagian bawah kuku. Yang keempat bilas tangan dengan air bersih mengalir. Dan yang kelima itu adalah keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau keringkan dengan diangin-anginkan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari teks prosedur. Teks prosedur itu jadi di sini ada cara-cara atau langkah-langkah ya mencuci tangan dengan sabun. Nah, jadi teks prosedur itu adalah cara atau langkah-langkah dalam melakukan suatu aktivitas. Nah, di dalam teks prosedur ini ada cara dan tujuan. Jadi cara itu misalkan untuk membuat atau melaksanakan suatu kegiatan dan nanti hasilnya itu tujuan yang kita inginkan. Misalnya nih, kita membaca ini ya 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Nah, tujuan kita membaca ini pastinya ingin mengetahui ya 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang baik itu seperti apa. Lalu tujuan dari teks prosedur ini agar si pembaca dan pendengarnya itu mudah dalam melaksanakan suatu keinginan yang diinginkan ketika membaca teks prosedur. Jadi ketika kita membaca teks prosedur tentang membuat kopi kan suka ada ya di belakang kemasan atau di belakang mie instan ya, pasti ada ya. Nah, itu buat memudahkan kita bagaimana cara membuat kopi yang benar dan mie instan yang benar ya. Nah, ciri-ciri umum dari teks prosedur ini yang pertama itu ada berisikan angka-angka ya. Ini ya, berisikan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Lalu disusun secara informatif, dijelaskan secara mendetail, lalu bersifat objektif. Yang kelima, langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Ini penjelasannya. Lalu yang keenam itu menggunakan syarat atau pilihan bersifat universal. Maksudnya bersifat universal itu mau dibaca, misalkan mau dibaca sama ibu atau sama kalian itu tetap sama ya hasilnya dan tidak berbeda gitu. Lalu bersifat aktual dan akurat dan bersifat logis. Logis itu sistematis ya, jadi berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya itu ada struktur teks. Yang struktur teks prosedur yang pertama itu adanya tujuan. Nah, tujuan di sini itu berupa kalimat pembuka tentang teks yang akan dibaca. Nah, ini boleh ada, boleh tidak ya. Lalu alat dan bahan yang harus diperlukan, misalkan untuk membuat apa. Nah, ini juga sama, boleh ada dan boleh tidak, tergantung teks prosedur apa yang ada dalam teks tersebut. Lalu langkah-langkah dan yang keempat ini adalah penutup. Nah, ini disesuaikan ya dengan teks yang akan dibuat. Lalu yang selanjutnya ini ada jenis-jenis teks prosedur ya. Yang pertama itu ada teks prosedur sederhana. Nah, dari namanya aja udah ketahuan ya, sederhana. Nah, berisi 2 sampai 3 langkah dan menyajikan bagian-bagian yang pentingnya saja. Jadi enggak dari awal, misalnya membuat cara cara menjalankan atau menghidupkan blender. Nah, itu enggak dijelaskan dari awal, misalkan menghidupkan stop kontak. Nah, tapi langsung ke intinya, misalkan mengatur kecepatan yang diinginkan, seperti itu. Yang kedua itu teks prosedur kompleks. Nah, berarti kalau kompleks itu lebih banyak ya. Kalau misalkan yang sederhana ini hanya 2 sampai 3 langkah, berarti yang kompleksnya itu
lebih dari 3 langkah. Nah, misalkan tadi kalau misalkan di teks prosedur sederhana, kita itu hanya menjelaskan cara menjalankan atau menghidupkan blender itu hanya intinya saja. Nah, sedangkan di teks prosedur kompleks ini dari awal, misalnya memotong buah, lalu memasukkan buah ke dalam blender, memasukkan air dan menghidupkan blender dan lain sebagainya. Jadi lebih detail ya dan lebih mudah dipahami. Lalu yang ketiga itu teks prosedur protokol. Nah, di sini itu sangat sederhana ya. Mengapa disebut sangat sederhana? Karena kita itu bisa mengaturnya sesuai keinginan, bisa diubah atau dibolak-balikan. Namun hasilnya itu tidak mengubah hasilnya, tidak jadi buruk misalkan atau jadi lebih baik, tetap sama sesuai tujuan dari teks prosedur protokol. Misalnya nih, ketika membuat sup nih, di teks prosedur itu misalkan dijelaskan kita itu memotong memotong wortel terlebih dahulu, lalu kentang dan lain sebagainya. Namun kita malah memotong ubinya terlebih dahulu. Nah, itu nggak apa-apa ya, karena tidak akan mengubah hasil dari teks prosedur itu. Lalu ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama itu adalah konjungsi temporal. Konjungsi itu kata hubung ya, yang ada di antara kalimat di tengah-tengah ya, untuk menghubungkan suatu kalimat. Lalu ditambahkan dengan temporal. Nah, temporal itu berhubungan dengan waktu. Jadi misalkan konjungsi temporal itu berarti kata hubung untuk menyusun waktu. Jadi secara kronologis waktu atau dua peristiwa yang terkait lalu dihubungkan, misalkan dengan kata setelah itu, lalu, kemudian. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah kalimat perintah. Nah, di kalimat perintah ini misalkan di akhirnya itu selalu ada akhiran kan, lalu ada partikel la, ada imbuhan me. Misalnya apa ya di sini ya? Misalnya di sini ada mengalir, lalu diangin-anginkan. Nah, itu kata perintah ya, keringkan. Nah, ada akhiran kannya. Nah, di sini ada kalimat saran. Kalimat saran itu misalnya ketika membuat teks prosedur itu ada sarannya, misalkan sebaiknya, hendaknya. Misalnya ketika merebus sayur sebaiknya tidak terlalu lama. Sebaiknya itu adalah kalimat saran ya. Lalu yang keempat itu adanya kata yang menunjukkan ukuran. Jadi misalkan segelas air, misalkan gula 1 sendok dan lain sebagainya. Nah, kalimat jelas, logis dan singkat. Jadi dalam teks prosedur itu jangan bertele-tele ya, harus jelas gitu. Tidak membuat si pembacanya itu bingung atau menyebabkan dua makna, misalkan apa ya ini. Nah, itu nggak boleh ya, harus langsung ke yang pentingnya saja. Logis itu tadi ya, sistematik dan singkat. Jadi hanya yang penting-pentingnya saja. Lalu yang terakhir itu adalah langkah-langkah menyimpulkan. Nah, yang pertama itu membaca dan memahami teks secara keseluruhan. Nah, jadi kita harus membaca terlebih dahulu semua teksnya, lalu memahami tujuan dari teks ini itu apa sih gitu. Nah, yang ketiga itu menemukan ide pokok dalam setiap urutan langkah teks prosedur. Jadi setiap langkah itu kita baca yang ke satu ini apa sih ide pokoknya itu ditulis. Lalu merangkai setiap gagasan pokok ide yang kita temukan di dalam teks yang sudah kita temukan ide pokoknya itu diurutkan secara singkat dan jelas. Nah, kita dalam menyimpulkan itu menggunakan bahasa sendiri ya, jangan disalin lagi, itu bukan ditanyakan. Mengerti? Mengerti. Coba kalau mengerti kita belajar analisis teks prosedur ya. Ada cara apa? Cara membuat analisis. Nah, berarti itu adalah judul atau tujuannya ya dari teks tersebut. Lalu tolong bacakan kakak kalimat pertamanya itu. Teh manis apa? Teh manis. Teh manis adalah minuman populer yang biasa menemani sarapan pagi atau makan cemilan sore hari.
membuat teh manis tidaklah sulit, maka kita simak cara membuatnya. Nah, itu adalah tujuan. Jadi ada kalimat pembuka dan ada maksud dari teks tersebut. Di situ ada alat dan bahannya enggak? Ada Coba dibacakan ya dulu ada apa? Alat dan bahannya. bahannya 1 kantung teh ceruk, 2 secukupnya air hangat, alat-alat 1 buah gelas, 1 buah sendok. Iya. Boleh ditandai ya di situnya mana tujuan, mana alat dan bahan ya, biar nggak lupa. Nah, ada langkah-langkah nggak di situ? Coba lihat. Ada? Coba dibacakan Nisa, ada apa aja langkah-langkahnya? Bisa apa namanya? Bisa ya. Buat 1, pertama menuangkan air hangat ke dalam gelas dengan takaran sesuai yang diinginkan. 2, mencelupkan kantong teh ke dalam gelas yang sudah terisi air hangat. Lalu jangan lupa memasukkan gula secukupnya. Lalu aduk air hingga gula larut. Jika sudah, teh siap untuk disajikan. Iya. Jadi ada ya semuanya, kecuali penutup nggak ada ya. Karena penutup ini boleh ada, boleh tidak. Selanjutnya jenis-jenis teks itu termasuk ke dalam teks apa coba? Ada berisi berapa langkah itu? Ada 4, berarti masuknya ke teks prosedur kompleks ya, karena lebih dari 3 langkah. Lalu kita masuk ke ciri-ciri bahasa, konjungsi temporal. Jadi masih ingat nggak konjungsi temporal itu apa? Ingat? Nah, konjungsi temporal itu jadi dia itu kata hubung yang menunjukkan waktu. Misalnya urutan secara kronologis, kemudian setelah itu, lalu dan sebagainya. Di situ ada nggak konjungsi temporalnya? Coba dibaca. Apa? Lalu ya. Ada ya, lalu ada ya. Berarti itu ada ya konjungsi temporalnya. Lalu ada kalimat perintah. Kalimat perintah ada nggak? Coba lihat. Apa kalimat perintahnya Ica? Oh iya, diinginkan. Iya benar. Jadi kalimat perintah itu diawali dengan imbuhannya, lalu ada diakhiri dengan kan, ada partikel lah. Ada nggak imbuhan me di situ? Apa? Nah, itu adalah kalimat perintah ya. Jadi di dalam teks prosedur itu kita disuruh menuangkan. Lalu kalimat saran, ada nggak di situ kalimat saran? Ada nggak? Apa? Ya, lalu di sini ada ya. Nah, selanjutnya itu adanya kata yang menunjukkan ukuran. Ada nggak di situ ukuran? Kayak misalkan segelas, sendok gula, ada nggak? Segelas air ada di situ, ada nggak? Ada? Apa? Coba baca ya. 1 buah, oh iya 1 buah sendok. Lalu di sini juga ada ya kalau nggak salah segelas air hangat. Nah, lalu di situ kalimatnya ketika sudah dibaca mudah dipahami ya, karena di situ kalimatnya jelas, logis dan singkat. Pasti kita sering ya kalau buat temanisme gampang ya. Nah, dari situ nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri ya bagaimana tujuannya, lalu apa saja ide pokok dari setiap gagasannya tersebut. Enggak tentang materi ini. Udah cukup. Ya udah kita simpulkan ya dari materi ini. Jadi teks prosedur itu apa? Tadi kan udah belajar, udah pada ngerti ya, tadi ditanya. Jadi apa teks prosedur?
mensukseskan langkah-langkah. Maksudnya apa? Nah kalau susah atau apa ditulis lagi gitu ya, apa yang dijelaskan itu biar nggak lupa. Nah ciri-ciri umumnya itu ada 9. Itu ada berisikan langkah-langkah, ditulis secara informatif, dijelaskan secara mendetail, bersifat objektif. Jadi objektif itu sebenarnya tidak dilebih-lebihkan atau dikurangkan. Langkah-langkah berkelanjutan dengan penjelasan, menggunakan syarat atau pilihan, bersifat universal, bersifat aktual dan akurat, dan bersifat logis. Jadi ketika membuat teks prosedur itu harus ada ini ya. Lalu strukturnya itu ada apa saja, coba dibacakan juga. Ya. Tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah penutup. Jenis-jenis teks prosedur itu ada apa saja? Nah juga coba dibacakan. Teks prosedur sederhana berisi 2 atau 3 langkah, menyajikan bagian yang penting-penting saja. 2. Teks prosedur kompleks, terdiri dari banyak langkah. 3. Teks prosedur protokol, berisi langkah-langkah yang sangat sederhana, fleksibel dan dapat berubah dan ciri-ciri bahasanya ada apa saja, Anissa? Ica. ciri-ciri bahasanya: 1. Kondisi kata, 2. Kalimat perintah, 3. Kalimat cara, 4. Kata yang menunjukkan ukuran, 5. Kalimat jelas logis singkat. Lalu langkah-langkah menyimpulkan teks prosedur ada apa saja, Nisa? Langkah-langkah menyimpulkan teks prosedur. Yang pertama, yang ini. Satu, membaca dan memahami teks secara keseluruhan. 2. Memahami tujuan teks. 3. Menemukan ini pokok dalam setiap urutan langkah teks prosedur. 4. Merangkai setiap urutan tokoh titik pokok yang ditemukan menjadi sebuah uraian yang singkat dan jelas. Nah itu ya, jangan lupa lagi ya. Jadi nanti kalau kita ketemu sama cara membuat bolu, kita udah tahu ya itu, oh itu teks prosedur kayak gitu ya. Kalau ini sudah jelas, kita tutup saja ya pertemuan hari ini. Untuk kita baca doa terlebih dahulu ya, baca doa dimulai. Ya sudah, ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.